Teman-teman jualan produk digital, tapi tahu nggak sih ada satu hal penting yang sebenarnya sering banget dilupakan sama para kreator yang nggak buat produk digitalnya sepi pembeli. Oh iya, apa alasannya? Oke, jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep lagi namanya adalah copywriting gitu ya. Nah, copywriting ini adalah salah satu konsep yang ngebuat produk digital kita itu mau dibeli sama orang lain gitu ya. Jadi kalau orang mau beli produk digital kita, alasan utamanya bukan karena fiturnya doang gitu ya, tapi juga karena ada copywriting atau sales copy yang bagus yang ada di dalam landing page kita sehingga orang tertarik kemudian mau beli produk digital kita gitu ya. So apa sih yang dimaksud dengan copywriting ini gitu kan? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Jadi bayangkan Anda memiliki seorang tenaga penjual yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa pernah merasa lelah. Nah, itulah yang disebut sebagai copywriting. Secara sederhana, copywriting adalah nih lihat ya. Seni menulis kata-kata yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sebuah tindakan tertentu ya. Melakukan seni menulis untuk bisa ngebuat orang melakukan suatu actions tertentu gitu ya. Itu jadi poinnya. Seperti membeli produk digital, mendaftar newsletter atau mendownload suatu aplikasi. Nah, ini adalah berikut perbedaan mendasar agar Anda lebih mudah untuk bisa memahaminya. Nah, ini tujuannya. Nah, misalnya tulisan biasa atau konten, tujuannya adalah memberikan informasi atau hiburan gitu ya, to entertain or to give information gitu ya. Kalau konten, misalnya kalau video kayak begini gitu kan, tujuannya gitu kan untuk bisa memberikan informasi atau memberikan hiburan. Tapi kalau copywriting atau sales copy biasa disebutnya gitu ya, untuk bisa bikin orang berjualan gitu ya, itu fokusnya adalah untuk bisa mengajak pembaca mengambil tindakan tertentu, misalnya kayak sales, penjualan atau beli produk digital kita dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, fokusnya adalah kalau tulisan biasa itu adalah untuk bisa menjelaskan topik secara detail gitu ya. Misalnya balik lagi gue bikin konten atau video kayak begini, ini kan konten script gue gitu kan. Nah, ini tujuannya adalah untuk bisa ngebuat orang bisa lebih memahami terhadap topik yang mau gue jelaskan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal copywriting, tujuannya adalah di landing page terutama ya, itu tujuannya adalah untuk bisa menjelaskan manfaat bagi pembaca. Oh iya nih sebenarnya gitu kan, produk digital ini tuh bisa bermanfaat untuk ini lo jadi nggak perlu ngapain ya, lo jadi nggak perlu melakukan ini, lo akan bisa hemat waktu ini kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan teknik copywriting gitu ya. Habis itu berikutnya yang ketiga adalah hasil gitu ya. Nah, tulisan biasa konten itu fokusnya adalah membuat pembaca jadi jauh lebih pintar, jauh lebih tahu, lebih pintar atau to entertain. Jadi lebih ya happy aja hidupnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau melakukan copywriting balik lagi pembaca mengeklik tombol beli atau daftar atau apapun itu ya yang bentuknya adalah certain actions yang memang kita mau kejar gitu ya. Nah, kemudian mengapa ini sih menjadi penting untuk produk digital? Yang pertama adalah tanpa wujud fisik. Karena produk digital seperti kursus online atau e-book tidak bisa disentuh atau intangible, nggak bisa dipegang nih, nggak bisa dirasain, tulisan Anda adalah salah satu cara untuk bisa membangun kepercayaan tersebut gitu ya. Yang kedua adalah jangkauannya luas gitu ya. Satu tulisan yang bagus bisa dibaca oleh ribuan orang di internet secara bersamaan. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin satu tulisan yang bagus atau konten yang bagus gitu kan, nah itu biasanya di-crawl sama Google lalu kemudian bisa disebar di Google kayak gitu ya. Jadi orang-orang dari seluruh dunia bisa lihat. Yang kedua, yang ketiga adalah efisiensi. Anda tidak perlu menjelaskan hal yang sama berulang kali kepada setiap calon pembeli kayak gitu ya. Jadi lebih efisien karena kalau misalnya kita udah punya landing page yang bagus, copywriting udah bagus, ya udah jadi kita nggak perlu pusing lagi kan kayak gue harus customer yang nanya segala macam bla bla bla, nggak perlu karena semuanya udah dirangkum di dalam sebuah copywriting yang bagus, di dalam landing page yang bagus kayak gitu ya. Nah, sebelum gue lanjut, di sini ada pertanyaan ya buat teman-teman ya. Jadi coba tebak-tebakan seru nih. Jadi antara kalimat ini, buku ini berisi 100 halaman versus kuasai skill baru hanya dalam 100 halaman. Mana yang menurut Anda lebih bikin orang ingin beli? Tulis pilihanmu ya kayak gitu ya. Jadi lihat ya, di sini ada perbedaannya. Kalau ini gua kasih glimpse-nya aja. Jadi kalau yang di bagian atas itu sebutannya adalah fitur base gitu ya. Jadi kita menulis berdasarkan fitur. Yang kedua, kalau di bagian bawah itu adalah fungsinya untuk bisa menjelaskan suatu suatu fitur tertentu tapi dengan menggunakan copywriting yang bagus, sales copy yang bagus kayak gitu ya. Nah, balik lagi ya, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Oh, ini kayaknya bisa dibagusin kayak begini-begini lagi bang, segala macam ya. Nanti kita bisa ngobrol di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya di sini sekarang kita masuk ke dalam formula dasar copy yang menjual. Menulis copy itu bukan sekedar merangkai kata indah, tapi menyusun sebuah peta agar pembaca sampai ke tombol beli. Berikut ini adalah elemen wajib yang ada dalam setiap copy atau produk digital yang teman-teman bikin. Yang pertama adalah headline atau judul. Ini tugasnya adalah untuk bisa membuat pembeli berhenti untuk bisa
berhenti scrolling dan ngelihat, oh ini kayaknya sesuatu hal yang gue butuhin kayak gitu. Kayak hook lah ya. Headline tuh untuk bisa bikin dia berhenti scrolling gitu ya. Nah ini contoh sederhana kayak bongkar rahasia jualan laris hanya dengan menggunakan HP kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini adalah hook atau kaitannya, membuat orang penasaran ingin baca lebih lanjut kayak gitu. Oh berarti kalau misalnya headline atau judul, ini headline judul, salah lihat gua. Jadi kalau judul untuk bisa bikin orang berhenti scrolling, oh nih kayak produk digital bagus dan cocok segala macam. Lalu kemudian hooknya adalah untuk bisa bikin orang jadi mau scroll lagi dan ngelihat lagi lebih dalam tentang produk digital ini tentang apa gitu ya. Nah, misalnya dulu saya gaptek tapi cara ini mengubah segalanya dan seterusnya. Ini offer or value, menjelaskan apa yang didapat pembeli setelah baru ya, setelah kasih headline, kasih hook, habis itu baru kasih offernya atau value-nya, menjelaskan apa yang bisa didapat pembeli ketika mereka beli produk digital kita. Ebook ini berisi 10 template siap pakai untuk Anda kayak gitu ya. Lalu baru kemudian terakhir CTA atau call to actions ya, instruksi jelas apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum kehabisan teman-teman bisa langsung klik tombol yang ada di bawah, lalu kemudian untuk bisa dapatkan semua yang ada di atas gitu ya, semua fitur-fitur di atas secara murah atau mudah segala macam, secara cepat dan seterusnya ya. Bisa kita contohin kayak gini, kayak klik tombol di bawah untuk akses sekarang kayak gitu. Nah di sini tips singkatnya untuk para pemula. Jadi headline adalah 80% kemenangan. Jika judulnya tidak menarik, isi tulisan Anda yang hebat tidak akan pernah dibaca. Jadi pastikan adalah sesuatu hal yang penting itu benar-benar bisa mendeskripsikan tentang produk tersebut. Jadi kalau misalnya ini bikin headline-nya sebagus mungkin. Yang kedua adalah gunakan kata kerja, gunakan kata seperti dapatkan, mulai, pelajari, bukannya kata-kata pasif gitu ya. Nah kayak gitu. Habis itu berikutnya yang ketiga adalah 1 CTA aja. Jangan minta pembeli melakukan terlalu banyak. Fokuskan mereka pada satu tombol saja agar tidak bingung kayak gitu ya. Jadi call to action kalau bisa, kalau di dalam satu landing page itu jangan terlalu banyak, bikin satu aja supaya orang mau ngeklik kayak gitu ya. Nah ini yang disebut dengan teknik copywriting ya, struktur dari copywriting sendiri yang ada di sini tuh bentuknya kurang lebih kayak gini kayak gitu ya. Nah terus habis itu berikutnya sekarang kita lanjut lagi ke dalam sebelum lanjut ke dalam materi. Di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Jadi lengkapi kalimat ini sesuai impian Anda. Kalau saya punya produk digital sendiri yang saya ingin membantu orang untuk bisa titik-titik. Jadi kita balik lagi ya. Kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu. Terus teman-teman ini kira-kira produk digitalnya tuh apaan gitu kan. Jadi nanti kita bisa diskusi. Oh kayaknya sales copy-nya bagusnya kayak begini dong untuk produk digital teman-teman dan seterusnya gitu. Kalau bahkan teman-teman kalau bisa ini bisa copy link produk digital teman-teman. Nanti kita bisa bongkar gitu ya. Kira-kira yang bagus seperti apa. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke materi berikutnya, itu adalah fitur versus manfaat atau kunci rahasianya ya. Dalam menjual produk digital Anda harus bisa membedakan manfaat, mana yang merupakan fitur dan mana yang merupakan manfaat. Fitur adalah fakta teknis tentang produk Anda. Apaan sih ini produk digital, tentang apa? What this digital product about gitu kan. Kalau manfaatnya adalah hasil nyata atau perubahan hidup yang bisa didapat pembeli, apa untungnya buat gue kalau misalnya gue belajar tentang semua yang ada di dalam produk digital tersebut kayak gitu ya itu. Lalu kemudian mari kita lihat perbandingannya agar lebih jelas gitu ya. Di sini ada kursus online misalnya berisi 50 video materi, bisa jago desain dari nol tanpa perlu kuliah mahal gitu ya. Ini ya. Kalau fitur ini, kalau manfaat ini gitu kan. Kalau ebook resep misalnya ada 100 halaman resepnya. Kalau misalnya kita bikin sales copy yang lebih bagus, jadi sajikan masakan mewah setiap hari hanya dalam 15 menit. Nah ini ada sesuatu hal yang kreatif nih yang bisa bikin orang jadi lebih tertarik gitu. Aplikasi produktivitas memiliki fitur kalender sinkron. Berhenti merasa stres karena jadwal yang berantakan. Sekarang dengan menggunakan aplikasi X kita bisa menggunakan mengatur jadwal kita secara otomatis dengan menggunakan AI misalnya kayak gitu ya. Nah ini template access, rumus otomatis lengkap. Selesaikan laporan bulanan yang rumit hanya dengan satu klik kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Ini beberapa contoh-contohnya. Mengapa manfaat lebih ampuh atau benefit itu lebih ampuh dibandingin sama fitur? Orang tidak membeli kursus karena ingin menonton 50 video itu melelahkan. Mereka membeli karena ingin skill baru atau penghasilan tambahan gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Ada evergreen content gitu ya. Yang pertama adalah health, wealth, relationship gitu ya. Jadi gainnya yang bisa didapatkan pada saat teman-teman orang itu beli produk digital teman-teman tuh apa gitu kan, bukan tentang fiturnya. Misalnya healthnya jadi lebih bagus, wealthnya jadi lebih kaya nih orangnya, atau relationshipnya jadi lebih bagus. Kalau relationshipnya jadi lebih bagus, oh lo bisa jadi punya jodoh, lo bisa berpacaran sama selebriti dengan lo beli produk digital ini kayak gitu misalnya kayak gitu kan. Nah itu juga bisa lo dapatkan. Jadi fungsinya adalah jangan menjelaskan
jelaskan tentang fitur gitu, tapi kalau bisa jelaskan tentang benefit yang bisa didapatkan gitu. Itu paling dasar banget soal masalah copywriting ya, atau basic banget kalau kalau misalnya kita ngomongin soal bikin sales copy yang bagus atau copywriting yang bagus. Nah, fokuslah pada transformasi yang dialami pembeli setelah menggunakan produk digital Anda. Yang paling sederhana teknik transformasi yaitu adalah transformasi A to B. Lo jadi dari apa lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo akan jadi ngerti tentang AI. Lo dari nggak bisa tentang misalnya ngonten, lo jadi bisa ngonten gitu. Lo dari tadinya nggak bisa bikin produk digital, jadi langsung bisa bikin produk digital kayak gitu ya. Lalu kemudian berikut di sini, bayangkan Anda sedang mencari kursus public speaking. Anda lebih pilih judul yang mana nih? Teknik olah vokal 20 jam atau bicara percaya diri di depan atasan mulai besok gitu ya. Nah, tulisan alasan singkat kamu ya, balik lagi ya. Ini ini feature versus copywriting yang bagus atau sales copy yang bagus kayak gitu ya. Habis itu berikutnya sekarang kita langsung aja masuk lagi ke materi berikutnya, adalah tips memulai tanpa perlu jadi penulis yang pro. Banyak orang ragu memulai karena merasa bukan anak sastra. Gue bukan anak sastra, gue nggak ngerti bikin kata-kata yang indah lah segala macam bla bla, ribet gitu kan. Atau tidak jago menulis. Padahal copy yang paling menjual seringkali ada tulisan yang terasa seperti obrolan teman akrab gitu ya. Berikut adalah langkah praktis untuk Anda mulai praktikan hari ini. Gunakan metode ATM atau amati tiru modifikasi. Jangan mulai dari kertas kosong, cari sales page atau produk digital yang menurut Anda menarik. Pelajari polanya lalu selesaikan dengan produk Anda sendiri. Jadi yang paling sederhana untuk bisa belajar adalah amati tiru modifikasi gitu kan. Contoh aja yang udah ada existing produknya, lalu kemudian kita terapkan di produk digital yang kita bikin gitu ya, di landing page kita gitu kan. Atau biasanya kalau gua sebutannya gitu ya, kalau misal dalam bahasa teknis itu sebenarnya adalah melakukan reverse engineering gitu ya. Jadi ada satu produk tertentu ya, satu halaman landing page tertentu, gua ekstrak segala macam lalu gua putar lagi gimana caranya supaya bisa itu matching sama produk digital yang kita ada ya, atau existing produk digital kita yang kita punya gitu ya. Habis itu berikutnya di sini menulis seperti Anda berbicara. Jadi bayangkan Anda sedang menjelaskan produk digital tersebut kepada teman di kedai kopi. Hindari kata-kata yang terlalu kaku atau formal gitu ya. Nah, ini kayak gitu ya. Lalu kemudian berikut di sini fokus pada masalah utama. Cari satu masalah yang menyebalkan yang dialami oleh calon pembeli. Lalu tunjukkan bagaimana produk digital Anda bisa menjadi obatnya gitu ya. Ini sebenarnya gue udah bahas ya itu sebelumnya soal masalah sales painkillers not a vitamin gitu kan. Nah, itu di situ gue ngejelasin tentang CUS ya, atau customer urgency spectrum. Jadi teman-teman bisa ambil aja pick up yang paling masalah utamanya apa segala macam, lalu kemudian bisa dipakai untuk bisa dijadikan sales copy yang bagus. Lalu kemudian di sini berikut ini adalah lakukan uji baca atau nyaring. Setelah menulis, coba baca tulisan Anda dengan suara keras. Jika terdengar aneh atau sulit diucapkan, berarti tulisan tersebut perlu disederhanakan kayak gitu. Ini juga biasanya dilakukan untuk bisa ngetes apakah sales copy dalam suatu landing page itu bagus apa enggak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada daftar pertama Anda ya, atau checklist yang bisa teman-teman lakukan. Ini kan untuk bisa tips praktis teman-teman supaya teman-teman bisa mulai gitu bikin tulisan-tulisan landing page yang bagus gitu ya. Yang pertama tentukan satu masalah utama gitu agar tulisan lebih fokus gitu. Bisa pakai strategi CUS gitu ya. Yang kedua adalah buat 3 variasi headline, menemukan judul yang paling memikat dan seterusnya. Yang ketiga adalah tulis manfaat bukan fitur, menarik emosi pembelinya. Cara yang paling sederhana adalah kalau misalnya teman-teman mau ngejelasin tentang menulis suatu landing page yang bagus adalah bukan ngejelasin fitur, tapi ngejelasin tentang value yang ada di dalam produk digital tersebut. Ini udah gue bahas di dalam video gue yang namanya adalah value stacking gitu. Teman-teman bisa nanti tinggal list aja gitu kan, instead of ngejelasin tentang fitur tapi ngejelasin tentang value stacking. Value-nya ini. Value itu isinya adalah sesuatu hal yang mereka dapat kayak begitu ya. Jadi itu benefitnya dari mereka tuh apaan kayak gitu ya. Teman-teman bisa tonton lah yang value stacking gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada tambahkan link atau tombol call to action memastikan orang tahu cara belinya. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita ngobrolin soal landing page service gitu kan, sekarang pada umumnya itu mereka udah punya sistem untuk bisa udah ada sistem CTA-nya, jadi kita nggak perlu bikin sistem sendiri lagi. Jadi lebih enak lah kalau misalnya kita mau bikin atau ngerjain atau bikin landing page sekarang, karena kalau dulu kan kita harus coding segala macam manual gitu kan, tapi sekarang udah ada service segala macam kayak misalnya link ID, Scalef segala macam, itu jadi lebih enak sekarang. Jadi sekarang kita kayak nggak perlu mikirin CTA lagi kayak gitu. Nah, berikut di sini ada ingat tulisan pertama Anda mungkin tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Yang penting Anda adalah
Yang penting Anda mulai dan terus memperbaikinya berdasarkan masukan dari pembeli kayak gitu ya. Balik lagi ya, ini udah zaman AI sekarang, nanti gua akan kasih lihat lagi ke teman-teman salah satu tools copywriting lagi yang bisa teman-teman pakai untuk bisa memperbaiki gitu kan, sales copy atau copywriting yang ada di dalam landing page teman-teman gitu ya. Sehingga produk digital teman-teman jadi bisa lebih laku. Balik lagi nanti gua akan jelasin di halaman di video berikutnya gitu ya. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan video kali ini. Ini terakhir, yaitu adalah ayo mulai langkah kecil, share share video ini ke satu orang teman-teman semua yang kemudian yang kamu juga lagi mau menjualan produk digital, biar kalian bisa saling kasih masukan untuk bisa tulisan copy masing-masing gitu ya. Jadi kalau menurut teman-teman ini adalah konten yang bermanfaat, jangan lupa bantu share. Nah, ini adalah bagian awal dari seri copywriting lah ya, untuk di video gua gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau berjualan produk digital, ini adalah salah satu komponen utama juga gitu ya untuk bisa ningkatin penjualan produk digital teman-teman. Jadi teman-teman at least harus tahu tentang, kalau gua ngomongin soal copywriting itu apaan sih? Sales copy itu apaan sih? Ya teman-teman at least udah tahu lah ini konsep copywriting tuh fungsinya adalah begini ya. Itu adalah seni menulis kata-kata yang bertujuan untuk bisa bikin orang melakukan certain actions tertentu gitu ya. Jadi itu ya basicnya dari copywriting. Oke, paling itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau teman-teman suka sama videonya. Terus itu bisa juga di angusun.com kalau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.